Sutra Tata yang menakjubkan. Bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Sun Fasyang, episode 1723. Kekuatan dari 6 akal indera yang murni mendatangkan penampilan demikian. Hari berlalu dengan cepat. Jangan melupakan sebesit niat kita. Sebesit niat baik itu sangat berharga. Juga harus segera termotivasi. Di Hualien, sekolah dasar dan menengah kita, ada sekelompok anak yang ditemani gurunya datang kemari. Sekelompok anak ini sangat rapi dan sangat aktif, namun sangat taat aturan. Ada 3 atau 4 anak yang memegang sebuah gambar, berdiri di hadapan saya. Terlebih dahulu ada 4 anak yang berlutut di depan, sangat sopan santun, lalu memberitahukan kepada saya master bahwa mereka telah lulus, mereka dari kelas SD. Mengatakan bahwa mereka telah tamat SD. Datang untuk mengucapkan terima kasih. Berterima kasih atas sekolah yang dibangun oleh Suci. Lingkungannya sangat baik dan lain sebagainya. Dan juga berterima kasih kepada guru. Guru yang mengajari mereka sehingga mereka mengerti hal. Berterima kasih yang banyak. Kemudian mereka lalu berkata terima kasih atas cinta kasih yang senantiasa dipupuk dalam diri mereka. Juga pernah mengikuti pertukaran budaya ke beberapa negara. Mereka mempelajari sekolah dasar orang lain dan juga pola didik di sana, serta berinteraksi dengan murid di sana. Yang paling mereka syukuri adalah bisa mempelajari tentang masa celengan bambu. Mereka mempelajari bagaimana berhemat sedikit demi sedikit. Setiap hari juga memasukkan uang ke celengan bambu demi untuk menolong orang. Sedikit demi sedikit juga bisa menolong orang. Memupuk cinta kasih dalam diri mereka. Saat ada bencana di suatu daerah, semua murid di sekolah mengerti untuk mengumpulkan celengan bambu untuk menyalurkan cinta kasih mereka melalui donasi. Ini adalah wujud dari bantuan yang terkumpul dari sedikit demi sedikit, memupuk cinta kasih mereka. Seluruh sekolah serentak berdonasi. Ini terbina berkat pertukaran budaya internasional. Kemudian mereka memperkenalkan gambar yang ada di belakang. Gambar di belakang ini adalah gambar yang digambar oleh kami semua. Bendera dari 4 negara. Kami gabungkan menjadi sebuah gambar. Ingin mempersembahkan kepada master sebagai ungkapan terima kasih. Karena kami bisa sekolah di sini. Kami sangat bahagia dan bisa mengikuti pertukaran budaya ke sekolah di luar negeri. Juga saling mempelajari kekuatan dari cinta kasih masing-masing. Sehingga ketika terjadi bencana di sebuah wilayah, kekuatan dari celengan bambu mereka akan segera tersalurkan. Kekuatan donasi yang terkumpul sedikit demi sedikit, sehingga mempersembahkan gambar bendera, adalah ingin mengungkapkan terima kasih atas kelulusan mereka. Ya, peristiwa ini, kisah kecil ini terjadi di tahun ini, 2019. Semua ini adalah pikiran dari anak-anak ini. Ini juga berarti jika tahun depan atau tahun berikutnya juga sama. Tahun itu, orang-orang itu semuanya memiliki pikiran yang sama. Hal ini berharga untuk diingat. Juga berharga untuk didorong semangat. Menjadi orang baik dan melakukan hal baik. Dimulai dari pendidikan. Orang kecil dapat melakukan hal besar. Bahkan anak-anak yang masih kecil, kelas 1, kelas 2, ataupun TK, dapat mengembangkan pikiran ini. Inilah pendidikan cinta kasih, tidak hanya dalam nama saja, tapi juga dalam kenyataan. Kita seringkali menerima. Ini adalah donasi dari para siswa kita, termasuk murid-murid TK, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Ini adalah semangat sekolah yang ingin dibangun kepala sekolah. Ini adalah arah pendidikan dari guru. Anak-anak bersedia untuk menerima ajaran ini. Ini sungguh adalah siklus cinta kasih. Menggunakan tindakan yang demikian untuk mengekspresikan cinta kasih yang tiada akhirnya. Melihat dunia dipenuhi penderitaan, mereka memberi bantuan tepat pada waktunya. Ini patut dipuji. Jadi, jangan lupa pada tahun itu. Jangan lupa pada orang itu. Jangan lupa pada niat itu. Jadi, jangan lupa pada tahun itu. Jangan lupa pada orang itu. Jangan lupa pada niat itu. Kita harus menggalakkan hal ini. Sangat bersyukur. Ini adalah misi pendidikan. Kita mempunyai metode. Buddha juga mempunyai metode untuk mengajari kita, yaitu dengan mengajari kita seperti ini. Mengajari kita ajaran kendaraan kecil, ajaran kendaraan sedang, dan ajaran kendaraan besar. Pertama-tama membuat kita mengerti
bahwa hidup itu tidak kekal. Penderitaan, kekosongan, dan ilusi. Makanya memberi kita ajaran dari 4 kebenaran mulia, yaitu penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Supaya kita tahu bahwa di dunia penuh penderitaan. Sama seperti apa yang diajarkan sekolah kepada anak-anak. Ada orang miskin yang membutuhkan bantuan dari orang baik. Ketika terjadi bencana alam, keadaan darurat, pada masa krisis membutuhkan banyak orang baik untuk berkumpul bersama dan membantu mereka. Terus-menerus memberi konsep ini kepada mereka. Ini adalah pendidikan yang diberi dari sejak sekolah dasar. Buddha memberi pengajaran dimulai dari orang yang berkapasitas kecil. Jadi konsep pengajaran seharusnya sama. Mari kita lihat naskahnya. Semua dharma untuk menuntun orang-orang adalah datang dari Yang Maha Sadar di seluruh alam semesta. Selama berkapa-kapa bolak-balik tanpa pernah meninggalkan orang-orang. Kekuatan dari 6 akal indera yang murni akan mendatangkan penampilan demikian. Kita bisa mengetahui semua dharma untuk menuntun orang-orang. Sang Buddha membabarkan dharma ada urutannya. Juga pengajarannya menyesuaikan dengan kapasitas, agar semua orang jelas sesuai kapasitasnya. Dia akan mengerti apa yang didengarkan. Sang Buddha bukan hanya membabarkan agar dia mengerti, tapi juga bisa membuatnya bisa menerima dan menggunakannya. Inilah dharma. Menuntun dharma masuk ke dalam batin orang. Semua dharma ini bisa mengubah para makhluk awam. Sangat banyak tabiat yang buruk. Bisa mengajar dan menuntun para makhluk awam berjalan menuju jalan kesucian. Datang dari Yang Maha Sadar di seluruh alam semesta ini. Karena Sang Buddha dan Buddha, kita terus memanggilnya Buddha, adalah merupakan Yang Maha Sadar di seluruh alam semesta. Yang Maha Sadar di seluruh alam semesta ini. Apakah hanya Buddha Sakyamuni? Buddha Sakyamuni bukan satu-satunya. Sebelum Buddha Sakyamuni telah sangat banyak Buddha. Telah tersadarkan duluan dan belakangan. Ini merupakan kebenaran sejati di alam semesta. Proses dari waktu dan ruang. Saat ini, saat kita sekarang ini, meskipun telah melewati 2500 tahun, Pangeran Siddhartha pada waktu itu mencari pembelajaran akan kebenaran sejati. Beliau telah tersadarkan akan kebenaran sejati tentang segala sesuatu di alam semesta. Jadi dipanggil Yang Maha Sadar di seluruh alam semesta. Dharma ini berasal dari Sang Buddha, bukan hanya Buddha Sakyamuni, juga ada Buddha terdahulu atau sebelumnya. Semuanya merupakan orang yang tersadarkan di dalam alam semesta. Dharma yang mereka wariskan pada naskah di atas sebelumnya, bukankah kita sudah pernah membacanya? Dan dharma dari tiada terhingga Buddha terdahulu adalah diwariskan seperti ini. Jadi, selama berkalpa-kalpa, bolak-balik tanpa pernah meninggalkan orang-orang, Buddha Sang Maha Sadar. Bukan berarti sudah hilang ketika mencapai nirvana, karena di dunia ini, guru pembimbing adalah Buddha Sakyamuni. Jadi Buddha sebagai guru, kita sekarang juga mengatakan, ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran, juga adalah guru dari kelompok makhluk hidup. Beginilah Buddha Sakyamuni terus datang dan pergi, tidak meninggalkan para makhluk berada di dunia. Jadi, selama berkapa-kapa bolak-balik, dalam periode yang panjang datang dan pergi, tidak meninggalkan dunia. Ini seperti yang sering kita katakan. Jadi kita tidak meninggalkan para makhluk, mengajarkan kepada kita tentang prinsip jiwa. Proses membina diri sangatlah penting. Ini adalah kekuatan dari 6 akal indera yang murni akan mendatangkan penampilan demikian. Datang dan pergi, tidak meninggalkan pelatihan dirinya. Datang ke dunia, menjadi teladan bagi dunia. Orang di dunia melihatnya istimewa, tidak sama seperti manusia pada umumnya. Wujud Sang Buddha adalah dilihat menggunakan hati. Ketika melihat Buddha akan timbul rasa bahagia. Ketika melihat Buddha akan timbul perasaan yang mengagumkan. Tidak berani berbuat kesalahan di depan Buddha. Tiap orang akan mengatur dirinya sendiri. Beginilah wujud Buddha. Ini adalah wujud kebijaksanaan dan wujud berkah Sang Buddha. Jenis ini adalah 6 akal indera, terkumpul di satu tubuh sama seperti semua orang. Tetapi dia begitu istimewa, mampu menaklukkan para makhluk. Begitu bertemu bisa segera mengendalikan. Orang yang ingin bergerak tidak berani bergerak. Yang ingin berbicara tidak berani berbicara. Hendak bergerak maka harus ada aturan. Hendak berbicara maka harus ada etika.
Ini adalah bentuk dari jasmani Buddha. Kemudian dari 6 akal indera. Jadi, segala wujud yang ditampilkan adalah citra seperti ini. Bisa membuat orang begitu melihatnya sangat tersentuh dan kagum. Ini dinamakan tanda berkah. Membina diri adalah harus melatih seperti ini. 6 akal indera harus murni. Apa yang dilihat oleh mata? Benda yang kita lihat. Ada orang yang begitu mata melihat, sudah langsung timbul keserakahan. Apa yang terdengar oleh telinga langsung timbul kemarahan. Tidak sesuai hati, tidak sesuai hati saya. Ada penolakan, ada kondisi batin menolak, amat sangat banyak. Jadi saat melihat Buddha, bagaimana mendengarnya selalu enak dipandang, bagaimana melihatnya selalu sukacita menerima. Orang ini apakah mendengar kata-kata? Setelah mendengar selalu, meskipun tidak begitu paham, tapi sangat sukacita. Ini semua di dalam 6 akal indera. Menyempurnakan kemunian 6 akal indera. Kekuatan dari 6 akal indera yang murni akan mendatangkan penampilan demikian. Penampilan yang murni semacam ini. Sekarang mari kita melihat naskah sutra berikutnya. Orang ini merenungkan makna tak terhingga dan dharma yang dibabarkan juga tak terhingga. Dari awal hingga akhir tiada dusta atau kesalahan. Dikarenakan ada menegakkan sutra teratai, tahu akan karakteristik dari segala fenomena dharma. Menuruti maknanya, tahu akan urutannya, serta paham akan nama dan kata-katanya, lalu akan membabarkannya sesuai pemahamannya. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Naskah sutra ini pernah dibahas sebelumnya. Kita harus sungguh mengerti, membabarkan Dharma. Ketika mendengarnya, kita harus senantiasa mengingat. Dari awal hingga akhir, tiada dusta atau kesalahan. Mulai mendengarkan dan mulai membina diri. Hingga akhirnya tidak melupakannya. Ketika menerima pengajaran, kita harus mengingatnya dengan sungguh-sungguh. Jika kita tidak mengingat ketika menerima pengajaran, ingatan merujuk kepada batin. Jika tidak meletakkannya di dalam batin, tidak meletakkannya di dalam ingatan, kita akan melewatkannya. Ketika menerima pengajaran, tentu saja harus senantiasa mengingatnya. Baik satu kalimat pendek, ini adalah alat tujuan kita. Senantiasa memikirkannya. Demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Terukir dengan sangat jelas di dalam memori. Alat tujuan yang kita jalani seumur hidup. Cara berhadapan dengan orang dan fenomena kehidupan. Tidak terlepas dari ingatan untuk demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Prinsip yang sama, sehingga kita harus membabarkan Dharma yang terus-menerus. Harus terus merenungkan tanpa terputus. Setelah itu, Dharma yang kita babarkan adalah tanpa batas. Sembari membabarkan, sembari berproduksi. Sebuah kontras tentang fenomena dunia dengan Dharma. Semakin hari semakin merasakan bahwa Dharma dengan fenomena dunia. Dunia membutuhkan ajaran Buddha untuk mengoreksinya. Ajaran ini sungguh penting, sehingga semakin membabarkan semakin banyak yang muncul di dalam ingatan. Fenomena dunia dengan prinsip kebenaran ajaran Buddha. Semakin hari akan semakin banyak. Bahas tentang masa lalu itu merupakan sejarah. Masa lalu walaupun ajaran yang saya terima satu kata dalam kata perenungan. Pada saat itu saya mendengar satu kalimat ini. Pada dasarnya emosi saya sangat tidak baik. Jika kita melihat orang lain malah, itu menunjukkan bahwa kita sendiri kurang dalam pengasuhan diri. Oleh karena satu kalimat itu saya memperbaiki diri. Jika ada orang sedang marah dan saya masih berhadapan-hadapan dengan dia, itu adalah kesalahan saya sendiri. Jadi saya perlu memperbaiki diri. Ini hanya sebuah kalimat, mengingat sekaligus melatih diri. Hanya dalam ingatan kita dapat mengingatkan diri sendiri. Ini sangat penting. Oleh sebab itu, dari awal hingga akhir tiada dusta atau kesalahan, dikarenakan ada menegakkan sutra teratai. Karena kita menegakkan sutra teratai, jadi tahu akan karakteristik dari segala fenomena Dharma. Kita seharusnya tahu akan karakteristik dari fenomena Dharma. Bagaimana dimunculkan? Dharma yang kita babarkan, Dharma yang kita terima, pada dasarnya adalah kosong. Mengatakan keluar itu kosong. Mendengar masuk ke dalam, apakah mengingatnya? Yang memiliki ingatan sangat berguna. Sedangkan tanpa ingatan adalah kosong.
Jadi, memiliki ingatan menunjukkan karakteristik dari fenomena tanpa ingatan. Kita tetap seperti diri kita yang dahulu sebagai manusia biasa, sehingga menuruti maknanya, tahu akan urutannya, serta paham akan nama dan kata-katanya. Kita mengikuti makna ini, kita menjelaskannya kepada orang lain. Hal ini saya jelaskan dengan baik kepada kamu, dijelaskan sampai jelas. Jalinan jodoh ini mulai terbentuk dari kapan? Siapapun, dari kapan memulai? Bagaimana memulai hal tersebut? Orang ini sudah saling berkenalan berapa lama? Karakter dia, seberapa banyak kita ketahui tentangnya? Ada kelebihan, ada kekurangan. Bagaimana cara kita memakluminya? Bagaimana berinteraksi? Inilah hubungan antar manusia. Tahu akan karakteristik dari segala fenomena Dharma, menuruti maknanya, tahu akan urutannya, serta paham akan nama dan kata-katanya. Ini semua adalah suara kamu, suara saya, saling berinteraksi, saling memahami. Semua ini sangatlah penting, sehingga lalu akan membabarkannya sesuai pemahamannya. Biasanya demikianlah kita kepada orang lain. Kita juga berbicara seperti ini. Jika kita berbicara seperti ini, maka kita juga berbuat sesuai demikian. Itulah disebut sebagai pelatihan diri. Apa yang sudah masuk, kemudian kita praktikkan dalam tindakan nyata. Tidak hanya sebatas pengetahuan dan pemahaman saja, kita harus menjalankannya. Praktekkan dalam tindakan nyata. Ini disebut dengan pelatihan diri sesungguhnya. Penerima Dharma yang sesungguhnya. Kalau tidak, waktu akan terbuang dengan sia-sia. Kemudian naskah sutra pada hari ini adalah semua yang dibabarkan oleh orang ini adalah Dharma dari para Buddha terdahulu. Karena pada membabarkan Dharma ini, makanya tiada gentar berada dalam persamuan besar. Orang yang menegakkan sutra teratai, akal pikirannya murni seperti ini. Sekalipun belum memperoleh ketidakbocoran, namun terlebih dahulu memiliki karakteristik ini. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sepenuh hati hayati dan pahami. Semua yang dibabarkan oleh orang ini adalah Dharma dari para Buddha terdahulu, yaitu orang yang menerima dan menegakkan sutra ini. Semua yang dibabarkan olehnya, semua ini dari kesadaran masa lampaunya. Semua yang dibabarkan oleh orang ini adalah Dharma dari para Buddha terdahulu. Orang yang menerima dan menegakkan sutra ini, semua yang dibabarkan olehnya adalah Dharma yang diajarkan dalam sutra dari para Buddha terdahulu, yang tercerahkan dari alam semesta. Mereka menyadari prinsip kebenaran sejati dari segala hal di dunia. Membabarkan Dharma untuk didengarkan semua orang, diteruskan dari mulut ke mulut. Setiap orang menyebarkan Dharma, demikian seterusnya. Jadi orang-orang, apapun yang terjadi, pencerahan Buddha demikian diteruskan satu persatu. Di saat menyebarkan Dharma, juga sekaligus praktek. Mempraktekkan dan menyebarkan Dharma. Dengan demikian, ajaran Buddha baru bisa dikenal luas. Jadi ada mempraktekkan, akan ada bentuk dan wujud. Beginilah kita menerima dan menegakkan Dharma. Semua yang dibabarkan olehnya menunjukkan praktek diri. Dharma yang diajarkan dalam sutra dari para Buddha terdahulu. Kita harus sepenuh hati, sesuai naskah sutra untuk menjelaskan maknanya. Karena ada membabarkan Dharma ini, makanya tiada gentar berada dalam persamuan besar. Dikarenakan ada membabarkan Dharma yang halus dan menakjubkan, selaras dan sesuai dengan prinsip kebenaran seperti itu. Makanya di dalam persamuan besar dapat membabarkan dengan tenang dan tiada gentar sama sekali. Karena ada membabarkan Dharma ini, makanya tiada gentar berada dalam persamuan besar. Karena melaksanakan dan membabarkan Dharma ini, sehingga ketika membabarkan Dharma di persamuan besar tidak takut. Karena saya memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Dharma ini. Saya menggunakan Dharma ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin memberitahu kepada semua orang, dan saya tidak takut. Mengatakannya adalah hal yang benar. Dharma datangnya seperti ini, dan terasa seperti ini. Hal ini sangat wajar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ingin menyampaikan Dharma ini kepada semua orang. Tidak kental dan tidak takut di persamuan besar ini. Maka dari itu, dikarenakan ada membabarkan Dharma yang halus dan menakjubkan, selaras dan sesuai dengan prinsip kebenaran seperti itu. Karena seperti ini, kita dapat berceramah dan berbicara.
sangat selaras dan masuk akal. Karena kita melihat kapasitas seperti ini, dia dapat mengerti apa yang kita katakan padanya. Jika tidak mengerti bahasa Taiwan, maka menggunakan bahasa Mandarin. Jika tidak mengerti bahasa Mandarin, maka harus menggunakan tergantung dari mana dia berasal, bahasa apa yang dia pahami. Lihat, apakah anak kecil, orang tua, atau orang terpelajar. Kapasitas ini semuanya berbeda-beda. Dikarenakan ada membabarkan dharma yang halus dan menakjubkan, selaras dan sesuai dengan prinsip kebenaran seperti itu, semuanya harus beradaptasi dengan kapasitasnya. Makanya, di dalam persamuan besar, dapat membabarkan dengan tenang dan tiada gentar sama sekali. Setiap orang akan mengerti kata-kata ini dengan jelas, karena ini adalah syair, teks yang diulang-ulang, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang tibalah syair kita. Kita harus semua sekali lagi membacanya dengan jelas. Selanjutnya, orang yang menegakkan sutra teratai, akal pikirannya murni seperti ini. Dikarenakan ada kekuatan dari menegakkan sutra, akal pikirannya murni dan paham sepenuhnya seperti ini. Kita sudah tahu menegakkan sutra lotus ini menjadikan akal pikiran kita murni. Sutra lotus mengajarkan kita demikian. Di dalam sutra ini, mulai dari hukum dunia, terus mengajarkan kita untuk mengetahui persoalan dunia. Dari membimbing kita memasuki sutra lotus dan membuka jalan besar para bodhisattva. Dalam proses menuju jalan besar ini, bagaimana seharusnya kita mempraktekkan 6 paramita? Apa yang dimaksud dengan berdana? Untuk menjadi seorang bodhisattva, syarat pertama adalah berdana. Berdana berarti melepaskan, bersumbangsi. Melepaskan tidak berarti saya memiliki barang lalu didanakan. Kita mulai dari kemurnian dalam batin kita. Kita memberikan apa yang kita ketahui, apa yang kita tahu. Ceritakan semua yang kita tahu, apa yang kita ketahui. Kita harus sebisa mungkin mengajarkan kepadanya. Ada orang yang sangat lambat. Meskipun sudah dikatakan berulang-ulang kali kepada mereka, kamu harus melakukannya seperti ini agar lancar. Kamu harus melakukannya begini sampai di sini. Jangan lakukan kesalahan yang sama lagi. Namun bagaimanapun Anda mengajari mereka, tetap saja mengulang kesalahan yang sama lagi. Lalu harus bagaimana ini? Kita harus terus mengajarinya lagi dan lagi, memberinya kesempatan untuk belajar lagi. Kita mengajari lagi. Inikah salah satu cara untuk menegakkan dharma? Yang pertama, hal pertama dalam belajar jalan bodhisattva adalah belajar. Memberi bukan hanya tentang memberikan hal-hal yang berwujud, namun juga memberikan hati yang tidak berwujud. Kita harus memiliki satu misi dalam hati, yaitu menyelamatkan para makhluk. Menyelamatkan makhluk berarti mendidik dan memberi pengajaran sesuai keinginan mereka. Jika mereka ingin dan bersedia melakukan praktek pelatihan diri, ini berarti kita harus membimbing mereka. Setiap makhluk memiliki tabiat yang berbeda-beda. Bagaimana kita bisa membimbing mereka? Dengan penuh toleransi dan pengertian untuk memahami. Tabiatnya memang seperti itu, dia perlu melatih diri. Jika telah menunjukkan niat untuk melatih diri, kita harus menerima dan membimbingnya. Mulai terakhir Buddha berumur 120 tahun, Subhadra. Mulai terakhir, jadi tidak memandang usia. Dia ada niat, menantikan untuk menanam benih pelatihan diri. Telah mengabdikan diri pada agama Buddha. Berlindung pada Buddha, benih ini, walaupun pada akhirnya yang paling tua, Sang Buddha juga menerima dengan belas kasih. Inilah keseimbangan batin. Kita bagaimana memberi, bagaimana menyalah. Menyalahkan hati kita untuk mentoleransi semua makhluk. Inilah yang disebut berdana dari hati. Kita bersedia bersumbangsi. Bersedia bersumbangsi berarti melepas. Anda bersedia mengajar berarti melepas. Anda bersedia bertoleransi berarti melepas. Berpengertian seperti ini disebut toleransi. Kita harus di dalam kehidupan sehari-hari. Terhadap hal, terhadap barang, terhadap orang, kita harus berpengertian, toleransi. Baru bisa melayani dan bersumbangsi demi orang lain. Baru bisa membimbing orang, membuat dia menerima Dharma Buddha. Maka sering dikatakan konsep sebab akibat. Kita harus menjadi seorang petani. Asalkan dia mempunyai ladang batin, maka kita harus menabur benih untuknya. Jangan menolak orang, harus terus-menerus membimbing. Makanya, bodhisattva terjun ke masyarakat,
demi membimbing para makhluk dan harus menegakkan sutra lotus. Menegakkan sutra lotus berarti belajar ajaran bodhisattva. Orang yang belajar ajaran bodhisattva baru ada keinginan untuk menegakkan sutra lotus. Dalam ajaran bodhisattva, ajaran pertama dalam 6 paramita adalah berdana. Terlepas dari yang berwujud dan tanpa wujud, semuanya penting. Kita harus semua bersungguh hati, harus dengan tulus bersumbangsi, baru bisa disebut sebagai praktisi. Dan orang yang mempraktekkan Dhamma, jika hati kita tidak tulus, akal kita bagaimana bisa jernih? Jika hati kamu tidak tulus, saat ada orang yang mau ikut berlatih, kamu akan memilih. Orang ini ada jodoh dengan saya, orang ini tidak ada jodoh dengan saya, orang ini gampang diajar, orang itu susah diajar. Sebenarnya, ajaran pandangan setara. Semua makhluk memiliki sifat kebudayaan yang merupakan kebiasaan. Kamu ingin menggunakan metode apa untuk mengajarnya? Mirip dengan ini, hubungan antar manusia satu dan lain, yaitu dengan menggunakan berdana masuk ke tengah orang banyak. Seperti murid SMP SD kita, sekarang sudah lulus, anak-anak ini sudah lulus, mulai akan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Maka mereka mulai datang dan berkata, terima kasih, membawa gambar 4 negara, gambar bendera negara. Ini menandakan keempat negara ini, mereka tidak hanya pernah bertukar pelajar, mereka juga pernah membantu. Keempat negara ini saling berinteraksi dan membantu. Benar, ini karena menggunakan cinta, yaitu berdana dan melepas. Anak kecil yang nakal saja mampu diajarkan, sampai mengerti tentang masa celengan bambu, sedikit demi sedikit, juga dengan sabar mengajarkannya, apalagi orang yang sudah dewasa, susah menemukan Dharma. Mau mendengarkan Dharma, bersedia melatih diri dengan tenang dan damai, datang dengan membawa kebiasaan. Kita juga sama menggunakan cinta dalam bertoleransi dan berpengertian. Jenis ini harus ada, ini baru sungguh-sungguh, orang yang menegakkan sutra teratai. Tempat pelatihan kita. Setiap orang harus memiliki niat ini. Jadi akal pikiran harus murni. Ingin memurnikan akal pikiran adalah dengan hubungan antar sesama harus saling bertoleransi. Kita harus memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk membina diri. Benih Buddha Dharma harus tertanam di dalam hatinya. Dengan harapan benih untuk kehidupan selanjutnya akan tertanam di 8 kesadaran mereka. Inilah hukum sebab akibat. Dan bisa saja benih ini ditanam di sini, di kehidupan selanjutnya, akan menjadi hasil dari benih ini. Oleh karena itu, kita harus memiliki konsep ini dengan baik. Satu kata ini, meskipun sangat sederhana, ketika kita berbicara dari sudut pandang kelompok praktek kita, masih banyak lagi yang dapat dikatakan. Seperti halnya seorang guru mengajar muridnya, ada banyak cara untuk menyampaikannya. Intinya, dikarenakan ada kekuatan dari menegakkan sutra, akal pikirannya murni, kita harus benar melatih diri. Dengan demikian, jika kita bisa mengerti, semuanya akan menjadi jelas. Sekalipun belum memperoleh ketidakbocoran, namun terlebih dahulu memiliki karakteristik ini. Sekalipun belum memperoleh batin murni tanpa kebocoran, terlebih dahulu telah memiliki karakteristik yang menjadi kenyataan seperti ini. Naskah sutra berikutnya. Sekalipun belum memperoleh ketidakbocoran, namun terlebih dahulu memiliki karakteristik ini. Meskipun kita demikian menegakkan sutra, dan juga biarpun kita masih belum memperoleh ketidakbocoran, tetapi telah memiliki karakteristik seperti ini, kita sedang membina diri dengan Dharma saat ini, dikarenakan kita sedang mempelajari hal demikian. Kita menerima ajaran Dharma. Saya juga mendengarkan Dharma dan mempraktekannya. Namun belum terlalu terserap ke dalam batin kita. Kita masih belum dapat merasakannya. Tidak peduli telah mendengar puluhan ribu kali atau ribuan kali, kita di dalam puluhan ribuan Dharma benar-benar menyentuh hati kita, meresap ke dalam batin dan mengubah kita. Mungkin saja dalam puluhan ribuan Dharma, ada 1 atau 2 kata yang meresap ke dalam batin kita, yang membuat kita berubah. Kemungkinannya sangat kecil, akan tetapi kita sudah pernah mendengarnya, meski kita masih belum memperoleh ketidakbocoran. Tetapi banyak Dharma yang bocor dari kita.
Tanpa kebocoran artinya tidak ada kebocoran. Namun jika kita mendengarnya setiap hari dan bocor setiap harinya, kita masih belum memperoleh ketidakbocoran. Dharma telah terserap ke dalam batin kita, tetapi kita masih ada kebocoran. Kita masih belum memperoleh dharma yang tanpa kebocoran. Kita masih belum mencapai tingkatan kondisi yang demikian. Oleh karena terlebih dahulu memiliki karakteristik ini, jika dharma-dharma ini dapat sepenuhnya tanpa cacat, kita bisa membuat orang melihat kebahagiaan yang datang dari hati yang tulus. Tetapi jika kita belum mencapainya, kita sudah mendengar ajaran tersebut dan sudah memasuki tempat pelatihan seperti ini. Dengan aturan-aturan pelatihan seperti ini, dan penampilan luar juga muncul seperti ini. Ajaran Buddha sangat umum, ada etika, ada peraturan. Ini adalah karakteristik. Kita juga belajar sedikit. Ketika ada etika dari orang lain, kita juga harus memberikan respon yang beretika. Inilah yang disebut karakteristik. Oleh karena itu, sekalipun belum memperoleh batin murni tanpa kebocoran, terlebih dahulu telah memiliki karakteristik yang menjadi kenyataan seperti ini. Ini berarti kita belum mencapai pemahaman ajaran yang sempurna. Kita hanya orang yang akan belajar Dharma, hanya itu. Ini adalah gambaran kita. Oleh karena itu, kita harus lebih serius lagi. Jika kita tidak serius, kita hanya akan menjadi gambaran saja. Sungguh sangat disayangkan. Akal pikiran juga memiliki fungsi dari 5 jenis pikiran. Dalam mengurusi dunia, semuanya sesuai dengan dharma benar. Itulah pikiran manusia yang murni. Semua yang dipraktekkan dan diperbuat oleh para dewa, itulah pikiran dewa yang murni. Dengan mendengar satu patah, dapat memahami makna tak terhingga. Itulah pikiran kebijaksanaan yang murni. Tidak bertentangan dengan realitas sejati. Itulah pikiran dharma yang murni. Semua yang direncanakan dan dipertimbangkan adalah pengajaran dari Buddha. Itulah pikiran Buddha yang murni. Akal pikiran juga memiliki fungsi dari 5 jenis pikiran. Akal pikiran kita juga sama. Tidak hanya akal pikiran yang mengada-ngada. Walaupun kita tidak dapat melihatnya. Pikiran adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Kita mengikuti 5 jenis akal ini. Bersentuhan dengan dunia luar, sehingga pikiran barulah dapat dibedakan. Jadi seperti demikianlah akal pikiran bekerja. Menggunakan 5 jenis akal pikiran untuk menganalisa dunia luar. Jika kita hendak membahas pikiran itu sendiri atau secara terpisah, pikiran tidak akan muncul di hadapan kita atau tidak dapat berdiri sendiri. Harus ada orang yang mengungkapkannya. Oleh karena itu, dalam mengurusi dunia, semuanya sesuai dengan dharma benar. Untuk menyucikan hati manusia dan lain sebagainya, kita juga harus mengikuti dharma benar ini. Itulah pikiran manusia yang murni. Pikiran manusia yang ingin diekspresikan adalah murni. Terhadap orang lain, kita hendaknya membuat orang mengerti bahwa saya sangat percaya kepada orang ini. Karena orang ini sangat bersih. Orang ini jujur dan berintegritas, tidak ternoda dan tidak serakah. Ini untuk dipercaya orang. Oleh karena itu, pikiran manusia yang murni ini disebut sebagai dalam mengurusi dunia, semuanya sesuai dengan dharma benar. Pikiran manusia menjadi murni. Kita harus belajar untuk memurnikan pikiran, sehingga orang yang melihat kita akan sangat percaya kepada kita. Semua yang dipraktekkan dan diperbuat oleh para dewa, semua yang dipraktekkan dan diperbuat oleh para dewa adalah peraturan dewa. Mengapa dia dapat menjadi dewa? Dewa harus mempraktekkan 10 keperbuatan bajik. Mereka bahkan harus melampaui kebajikan orang awam, bukan seperti jasa kebajikan dari turut bersukacita. Kita bukan. Dia benar-benar mengikhlaskan dengan tulus. Benar-benar mengikhlaskan dengan tulus. Bukan hanya mengikhlaskan sedikit, tapi mengikhlaskan semua yang dia miliki. Ini disebut maha keikhlasan. Dia memiliki berkah. Namun dia tidak melatih dharma, maka dia memiliki berkah dewa. Bagaimana dengan kebajikan? Juga sampai kebajikan surgawi. Dia belum membina diri sampai pada tahap praktek bodhisatwa yang berkebijaksanaan agung dan murni tak ternoda. Dia belum mencapai tahap itu. Maka semua yang dipraktekkan dan diperbuat oleh para dewa. Oleh karena itu, itulah pikiran dewa yang murni. Pikiran para dewa adalah murni. Kondisi lingkungan pikiran murni adalah demikian. Seperti yang terjadi di dunia. Saya bersumbangsi tanpa pamrih.
terus bersumbangsi. Namun terhadap Dharma saya tidak tertarik. Saya hanya tertarik untuk terus bersumbangsi. Ini yang dinamakan sebagai dewa. Dengan mendengar satu patah dapat memahami makna tak terhingga. Demikianlah jika kita mendengar Dharma. Sebelumnya tentang para dewa yang mempraktekkan ajaran dewa akan memperoleh kebajikan para dewa. Tidak bisa memperoleh tanpa kebocoran. Dia hanya bisa mencapai tahap sebagai dewa. Sekarang kita membahas tentang dengan mendengar satu patah dapat memahami makna tak terhingga. Beberapa hari ini terus membahas ini. Mendengar satu patah yang pendek ini, sebenarnya di dalam sudah mencakup makna tak terhingga. Jika kita telah mendengarkan dengan seksama, karena kita telah mendengar banyak sebelumnya. Dalam satu patah ini, sudah mencakup semua yang telah dibahas sebelumnya. Kita seharusnya sedang membina diri dan mempraktekkan dengan tindakan nyata. Sekarang, dengan hanya mendengar satu patah kata yang pendek, karena saya pernah melakukannya sebelumnya, jadi sangat jelas. Artinya dapat memahami makna tak terhingga, yang juga disebut sebagai kebijaksanaan. Pikiran kebijaksanaan yang murni, pikiran dari kebijaksanaan. Kita membina diri di jalan bodhisattva dengan sungguh-sungguh, masuk ke tengah orang banyak tanpa ternoda, bersumbangsi tanpa pamrih. Masih harus membantu orang lain mengukuhkan akal pencerahan agar dapat masuk ke dalam pintu Buddha. Ini yang disebut bodhisattva membimbing para makhluk, sehingga tidak bertentangan dengan realitas sejati. Itulah pikiran Dharma yang murni. Karakteristik ajaran Buddha yang benar dan tepat. Ajaran Buddha adalah murni tak terkemal. Karakteristik itu masuk ke tengah orang banyak. Dengan Dharma yang benar dan tepat membimbing dan menyadarkan makhluk. Terhadap orang, setiap orang setara. Membuat semua orang yang memasuki pintu ajaran Buddha mempunyai kesempatan untuk memasuki pintu ajaran Buddha. Dengan membimbing para makhluk memasuki pintu ajaran Buddha, mereka baru bisa melakukan pelatihan diri, tidak meminggirkannya. Prinsip kebenaran yang sama, kita bertoleransi pada orang, tidak bertentangan dengan pikiran Dharma yang murni, yang artinya ke tengah orang banyak, membimbing dan menyadarkan para makhluk. Semua yang direncanakan dan dipertimbangkan adalah pengajaran dari Buddha. Bila kita memikirkannya baik-baik, prinsip kebenaran ini datangnya dari mana? Datangnya dari Dharma. Inilah pikiran Buddha yang murni. Bila kita dapat jelas, 6 akal semuanya adalah murni. Bodhisattva, sepertinya kedengarannya sangat mendalam. Tetapi bila kita sangat memahaminya, dalam sepatah kata adalah tindakan kita. Karena kita telah melakukannya yaitu dengan tindakan nyata. Satu patah kata, hati kita tenang, telah melakukannya. Yang belum melakukannya, maka tidak akan tenang. Tidak akan tenang harus bagaimana? Berusaha keras. Sedikit setetes kerisauan akan dihapus. Sedikit pun Dharma jangan bocor. Baik-baik melatih diri dengan Dharma. Ini yang mau diungkapkan pada bait ini, sehingga semua orang senantiasa bersungguh hati.